Halo semua, apa kabar? Kali ini admin akan menceritakan manhwa yang berjudul Freezing the World, I Will a Doomsday, yang bercerita tentang dunia yang sedang memasuki zaman es, dan 95% umat manusia musnah. Dalam kehidupan sebelumnya, pahlawan kita Zhang Yi dibunuh secara tragis oleh orang-orang yang dia bantu berkat kebaikan hatinya. Tapi jangan takut, karena Zhang Yi telah terlahir kembali dan sekarang memiliki kekuatan luar biasa, manipulasi ruang. Dia menjadi gila karena menimbun perbekalan untuk kiamat es dan siap menguasai burun beku. Dia bersumpah untuk melepaskan rasa sakit 100 kali lipat pada orang-orang yang menyakitinya di masa lalu. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke alur ceritanya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, oke? Bunuh dia, mayat juga boleh dimakan, jangan disia-siakan. Itu makanan, akhirnya ada sesuatu yang bisa untuk dimakan. Dan terlihat Zhang Yi yang merasa sangat kesakitan karena dimakan hidup-hidup. Kemudian ada seseorang yang datang, ternyata itu adalah seorang wanita. Aku memintanya untuk membukakan pintu. Kamu harus memberiku bagian tambahan dari perbekalan, dan MC kita yang melihat itu sangat tidak menyangka. Aku terlalu naif. Jika ada kehidupan setelah kematian, apa yang akan kamu lakukan padaku hari ini? Aku akan membalasnya 1000 kali lipat, dan setelah itu Zhang Yi terbangun dari kasur sambil mos-mosan. Apa yang terjadi? Bukankah aku dibunuh oleh tetangga yang kejam itu? Dan ternyata Zhang Yi kembali di kota Tianhai sebelum seluruh dunia akan dibekukan sebulan lagi. Ini tanggal 12 November, masih ada 1 bulan sampai dunia membeku, apakah aku terlahir kembali? Pada bulan Desember tahun 2050, Glustar terkena dampak ledakan supernova yang berjarak 500.000 tahun cahaya yang menyebabkan badai Kambrium global. Suhu harian di kota Tianhai minus 60 atau 70 derajat Celcius dan badai salju berlangsung selama sebulan, membanjiri seluruh kota. Kepunahan besar-besaran berbagai spesies, termasuk manusia. Aku berhasil bertahan hidup dengan mengandalkan hubunganku dengan pengelola gudang supermarket untuk menimbul persediaan di rumah. Pada akhirnya, dia direnggut oleh kelompok binatang buas itu dan bahkan dibagi menjadi beberapa rumah tangga untuk mendapat jatah makanan. Prioritas utama saat ini adalah memastikan keamanan dan menimbul persediaan yang cukup untuk bertahan hidup ketika akhir dunia tiba, dan kemudian membalas dendam pada sampah-sampah itu. Makanan dan hiburan harus dipertimbangkan dan senjata harus cukup canggih agar mereka tidak mampu melawan. Tapi tiba-tiba Zhang Yi terkejut melihat ada sesuatu yang masuk ke matanya. Aneh, ada sesuatu yang masuk ke mataku. Ini, ruang yang berbeda. Dengan ini aku dapat menyimpan sumber daya dalam jumlah besar. Jika aku dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengosongkan gudang supermarket Waltma di Tiongkok Selatan yang aku tangani, aku tidak perlu mengkhawatirkan persediaan selama 10 masa hidup. 1 bulan lagi akan berakhir, ada banyak hal enak yang harus aku makan dengan cepat, kalau tidak aku tidak akan punya kesempatan di masa depan. Halo, semua hidangan yang Anda pesan sudah siap, lalu pelayan yang melihat Zhang Yi, dia bergumam. Dari mana datangnya orang baru itu? Makan begitu cepat dan terburu-buru menuju reinkarnasi. Dan di dalam hatinya dia berkata, hihi, di masa kiamat, banyak orang akan bersujud pada semangkuk mie instan dan memakannya tidak akan semudah sekarang, beberapa saat kemudian. Para tamu berjalan perlahan. Batas konsumsi tunggal Anda melebihi 50.000. Ini adalah kartu VIP untuk restoran kami, selamat datang kembali, tidak, aku tidak perlu. Yuking, kamu sangat beruntung. Mengejarmu, anjing yang menjilati ini, ternyata adalah generasi kedua kaya yang tak kasat mata, lalu Yuking bergumam. Apakah dia pernah berpura-pura sebelumnya? Tapi karena kita bertemu satu sama lain, tidak ada salahnya berpura-pura menjadi pertemuan kebetulan dan kemudian bermain-main lagi. Zhang Yi, kebetulan sekali, kemana kamu pergi? Masih sama, berpura-pura menjadi teratai putih yang murni dan malang. Pada akhirnya, dia adalah seorang gadis pembuat teh hijau yang membunuhku dan bahkan ingin membongkar tulang rusuknya dan membuat sup untuk diminum. Lalu dia berkata, aku akan pergi ke supermarket untuk membeli sesuatu, dan Zhang Yi berpikir, aku tidak bisa membiarkanmu mati terlalu murah. Kamu hanya perlu mengumpulkan perbekalan, tentu saja kamu harus menggunakan tenaga kerja gratis yang datang ke rumahmu. Kebetulan sekali, kami juga berencana membeli sesuatu. Tepat waktu, ya, aku hanya ingin membantumu mengambil sesuatu.
Kita semua bertetangga dan kita perlu saling membantu. Zhang Yi, berapa banyak orang yang perlu makan begitu banyak? Apakah kamu memiliki aktivitas yang tidak kamu ceritakan kepadaku? Hanya, apakah kamu akan pergi berkemah? Generasi kedua yang kaya itu juga tidak memakannya. Ada keadaan yang tidak terduga, bagaimana jika dunia berakhir suatu hari nanti? Aku akan menimbun lebih banyak barang untuk dipakai. Ops, lupakan saja jika kamu tidak ingin mengatakannya. Aku banyak membantumu hari ini, kamu harus mentraktirku makan malam nanti. Mendengar itu, Zhang Yi menjawab, akhir-akhir ini aku sibuk dan tidak punya banyak waktu, bagaimana kalau bulan depan? Kenapa kamu, seorang pria dewasa, tidak mampu membeli sesuatu sendiri? Menurutku, aku bukan orang yang pelit ketika aku punya banyak uang. Tapi Yuking menyelat, Cai Ning hanya sedikit lelah. Jangan menganggap serius apa yang baru saja kukatakan, kita semua adalah teman baik, membicarakan uang akan menyakiti perasaan kita, ya, inilah aku berbicara lebih keras daripada berpikir. Zhang Yi, jangan tersinggung. Yuking menambahkan, Zhang Yi adalah orang yang baik, jadi dia pasti tidak akan keberatan, apakah kamu sudah selesai berbelanja? Cepat kembali, haha, tentu saja aku tidak keberatan. Kemudian berpindah di perumahan Zhang Yi, dan terlihat Yuking dan Cai Ning sedang mendorong keranjang belanjaan milik Zhang Yi. Dan Zhang Yi bergumam. Tidak masalah jika berita penimbunan itu diketahui, aku hanya ingin tinggal di sini dan membalas dendam pada tetangga yang mencincangku hidup-hidup di kehidupanku sebelumnya, begitu banyak makanan, bocah Zhang Yi itu, supermarket telah mendiskon harganya lagi dan dia membawa sesuatu kembali dan berencana melahapnya sendiri. Lalu nenek itu bertanya, apakah gudang menangani barang lagi? Kamu membawa begitu banyak? Yuking menjawab, semua barang ini dibeli oleh Zhang Yi, dan kami baru saja mengirimkannya kembali untuknya. Xia Sang, kamu tidak bisa menyelesaikan semua ini. Bagaimana kalau memberikannya pada Bibilin? Ucap Bibilin, dan anak kecil itu mengambil coklat dari keranjang itu. Dan Zhang Yi yang melihat itu langsung mengambilnya kembali, maaf, aku menyimpannya untuk diriku sendiri. Kamu orang jahat, kembalikan coklatnya padaku. Kalau tidak, aku akan menghajarmu sampai mati, katakan satu hal lagi dan aku akan menampar mulutmu. Berapa umurmu? Mengapa kamu masih peduli dengan anak-anak? Bukankah itu hanya sekotak coklat yang diberikan padanya? Jadi, aku membeli kotak ini. Aku akan memberi kamu fung ketika kamu kembali, seolah-olah seseorang ingin memanfaatkan kamu. Aku bilang, aku memakannya sendiri. Berikan aku uangnya sekarang, atau pergi ke supermarket dan beli sendiri, kamu mempunyai nyali yang besar. Sialan, hormati aku, ada apa denganku? Aku seorang kader komite bisnis. Aku akan melihat bagaimana kamu bersikap di sini di masa depan, setelah itu terlihat pintu lift di sana terbuka. Zhang Yi, jangan lupa traktir kami. Ya, pasti lain kali, kemudian Zhang Yi langsung menutup pintunya. Kumpulkan bahan-bahan ke dalam ruang yang berbeda terlebih dahulu dan lihat efeknya setelah meninggalkannya selama jangka waktu tertentu. Setelah kemenangan, pilihan pertama untuk sumber makanan adalah mengkonfirmasi inventaris di gudang. Obat-obatan juga dapat diperoleh dengan menitipkan orang lain. Pilihan pertama untuk pemanas adalah perapian. Penting untuk memasang lapisan insulasi di rumah untuk menciptakan benteng baja yang tidak bisa dihancurkan. Satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah, senjata dingin seperti linggis, pisau dan kapak mudah didapat, juga terdapat saluran untuk busur silang, senapan angin, dan busur panah. Apa hubungannya dengan senjata seperti senjata api? Lagi pula, masih ada 1 bulan lagi. Selama periode ini, aku akan menjual asetku dan menemukan cara untuk mendapatkan uang. Setelah itu berpindah di hari berikutnya, kemudian Zhang Yi mengeluarkan ikan dan daging yang ada di dalam inventorinya. Sayuran dan dagingnya tidak berubah setelah dimasukkan, dan ikan hidup tidak dapat diawetkan, tetapi tidak rusak. Tampaknya makhluk hidup tidak dapat dilestarikan dalam dimensi yang berbeda, tetapi aliran waktu mungkin berbeda dari luar. Sekarang aku bisa mengawetkan bahan-bahan segar. Bagaimana dengan makanan siap saji? Kemudian Zhang Yi menelpon seseorang, dan orang itu menjawab. Halo, ini Hotel Hongfu Tianxia, apakah ada yang bisa saya bantu? Zhang Yi menjawab. Berikan telepon kepada manajermu. Aku akan mengundang tamu ke rumahku dan mengadakan perjamuan selama 3 hari 3 malam. Halo Tuan Sang, saya manajer hotel.
500 meja jamuan makan harganya tidak kurang dari 1 juta. Jika Anda membutuhkannya, kami akan segera menyiapkannya, tetapi Anda perlu membayar deposit 200.000 di muka, ini tidak masalah. Kirimkan nomor rekeningmu nanti dan aku akan mentransfer uangnya kepadamu. Setelah berbincang-bincang, Zhang Yi menutup teleponnya. Meski uangnya tidak ada gunanya dalam sebulan, uang itu tetap dibutuhkan untuk membeli barang sekarang, ucapnya sambil mengambil akta tanah. Setelah menggadaikan rumah peninggalan orang tua dan tabunganku, masih belum cukup, jadi aku harus memikirkan cara lain. Tidak termasuk lebih dari 1 juta yang dihabiskan untuk jamuan makan. Sisanya seharusnya cukup untuk merenovasi rumah, namun, aku masih perlu membeli banyak obat-obatan dan senjata. Dana mungkin tidak cukup, tapi tiba-tiba ada yang berkata, "Hei, sobat, apakah kamu butuh uang?" Mendengar itu Zhang Yi bertanya, "Siapa kau?" Lalu orang itu berkata, "Apakah Anda butuh uang sekarang?" Banyak sekali peraturan bank, jadi sulit mendapatkan persetujuan. Mengapa Anda tidak mencoba perusahaan kami? Apakah kamu punya banyak? Aku butuh jutaan. Dan di dalam hatinya dia berkata, seseorang mengirim uang begitu cepat. Bisakah kamu benar-benar menjadikanku uang? Aku ingin 5 juta. Selama kamu dapat membantu aku melewati kesulitan ini, aku dapat mengembalikan uang itu paling lama dalam 3 bulan. Hal ini mudah untuk didiskusikan, dua-dua Dai Finance kami sangat kuat. Ayo pergi ke perusahaan dan bicara pelan-pelan. Ayo pergi. Manajer, ini Tuan Zhang Yi, dia ingin meminjam uang dari kami. Pinjamnya banyak. Berapa lama Tuan Zhang berencana membayarnya kembali? Jujur saja, suku bunga kami sangat tinggi, manajer, tolong beri saya perlakuan khusus. Bisnis Tuan Zhang sangat membutuhkan arus kas. Zhang Yi berkata, saya dapat membayarnya kembali segera setelah situasi ini selesai. Benar. Ya, saya akan segera bisa menaikkan suku bunga setinggi mungkin. Baiklah, di sini kami akan memberi bunga 40%, meminjam 5 juta, dan membayar kembali 7 juta. Setelah kontrak ditandatangani, uang akan segera ditransfer ke rekening Anda. Terima kasih, manajer. Beri saya sesuatu yang bernilai cukup sebagai jaminan, dan Anda dapat mengambilnya sekarang dengan harga 5 juta, rumahku bernilai lebih dari 5 juta, jadi aku akan menggadaikannya ke kantor pusatmu. Aku juga punya Mercedes-Benz senilai 300.000 yuan. Jika aku tidak membayarnya saat itu, kamu dapat mengambilnya, Tuan Zhang, rumah Anda bernilai paling banyak 4-5 juta. Tetapi jika Anda ingin mengambil 5 juta dari saya akan rugi. Bos Chen, Anda harus membantu saya sangat menginginkan uang sekarang. Selama Anda bisa membantu saya mendapat uangnya hari ini, saya hanya butuh 4,5 juta. Tidak, bisnis ini benar-benar tidak bermanfaat, Zhang Yi menjawab. 4 juta, selama kamu bisa memberi hari ini, aku hanya ingin 4 juta. Aku akan membayarmu kembali 7 juta saat itu. Oke, saya akan memberi Anda perlakuan khusus. Zhang Yi berpikir, sertifikat yang baru diambil dari bank pasti tidak palsu. Namun, dunia hanya dibekukan selama 1 bulan. Saya khawatir kedua orang bodoh ini tidak akan mampu membayar hutangnya sampai mereka mati, pinjam 4 juta untuk gadai rumah nilai pasar 5,5 juta. Nampaknya bocah ini nekat banget. Tidak juga, kalau kamu meminjam 4 juta, kamu harus mengembalikan 7 juta. Jumlah ini bisa memberi Anda setidaknya 2 atau 3 juta, jangan khawatir dengan kinerja bulan ini. Ini ikannya besar, coba peras sampai kering. Saya akan menghubungi organisasi luar negeri dan melihat apakah ada bagian berharga yang bisa saya jual. Mereka benar-benar 2 orang baik yang memberiku uang gratis untuk dibelanjakan. Sekarang aku punya uang untuk membangun rumah persembunyian. Kemudian berpindah di perusahaan keamanan Zanlong. Perusahaan keamanan Zanlong, salah satu perusahaan keamanan terbesar di Tiongkok, memberikan keamanan bagi banyak selebriti politik dan bisnis. Di kehidupan sebelumnya, ada rumor bahwa mereka telah membangun rumah persembunyian terbaik senilai $1 miliar untuk putra seorang taipan real estate. Bahkan di akhir dunia, orang kaya generasi kedua masih bisa hidup dengan penuh gaya dengan rumah persembunyian. Kemudian ada orang yang berkata, "Halo Tuan, nama saya Wu Huairen, dan saya manajer departemen bisnis. Apakah ada sesuatu yang perlu kami lakukan? Aku ingin kamu membangunkanku rumah persembunyian. Level tertinggi yang mampu menahan akhir dunia."
Kami di Zanlong adalah perusahaan keamanan kelas dunia, kami pasti dapat memenuhi semua kebutuhan Anda. Semua harga proyek tercantum di atas, jadi Anda dapat memilih sendiri. Lalu Zhang Yi melihat harga-harga yang ada di kertas itu, penguatan seluruh rumah dengan bahan aviasi, gunakan paduan tebal milimeter, bisa langsung mengganti dinding, plafon, dan sistem lantai. Balkon berubah menjadi kaca anti peluru terkuat yang tidak akan berubah meskipun dalam suhu ekstrim. Sistem ventilasi, fungsi filtrasi udara akan diinstal, gas berbahaya tidak bisa masuk dari luar. Sistem pengawasan, tambahkan kamera dalam dan luar rumah untuk memantau tanpa titik buta, dan memicu alarm dalam real time. Penguatan pintu, dapat mengganti pintu dengan ketebalan bahan sama dengan vault ban, tak mudah dihancurkan meskipun dengan bom kecil. Zhang Yi bergumam, tujuannya hanya satu, dan itu adalah mengubah rumahku menjadi penyu besi dengan pertahanan besar yang tak bisa diserang oleh apapun. Dan orang itu bergumam. Meskipun aku tidak tahu apakah alasannya benar atau salah. Tidak ada orang kaya di dunia yang mengkhawatirkan kekayaan dan kehidupan mereka, apa yang mereka lakukan adalah urusan mereka. Lalu orang itu berkata, walaupun ini adalah rumah dengan luas kurang dari 120 meter persegi di lantai 24, setelah dilakukan modifikasi dan penambahan senjata, menjadi sebuah benteng. Oh, apakah kamu sudah melakukan penelitian tentang benteng itu? Saya bekerja sebagai tentara bayaran di luar negeri, dan saya tahu semua tentang militer dan pengetahuan militer, dan Zhang Yi yang mendengar itu tersentak. Jadi bisakah kamu mendapatkan pistol? Tuan Zhang, pada prinsipnya, hal-hal seperti itu tidak boleh dilakukan secara pribadi. Apakah Anda bertemu musuh yang mengerikan? Ya, saya menyinggung beberapa orang di jalan, mereka sangat kejam dan membawa senjata. Proyek rumah persembunyian yang saya kerjakan menelan biaya lebih dari 8 juta, dan tidak mudah bagi Anda untuk menjelaskan jika terjadi kesalahan di kemudian hari. Tidak sulit untuk sekadar membantu membuat alat pertahanan diri, bukan mendengar itu orang itu bergumam. Tentu saja ada hubungannya, tapi aku tidak bisa begitu saja memberikannya kepada orang yang tidak diketahui asal-usulnya. Kami dapat membantu Anda menyelesaikan pembangunan rumah persembunyian dalam waktu setengah bulan. Saya akan memberitahu Anda jika ada berita tentang mendapatkan senjata selama periode ini. Baiklah, saya akan menunggu kabar Anda, lalu Zhang Yi berpikir, mengunjungi klub berburu selanjutnya, itu adalah sumber penting senjata. Saudara Zhang, Anda membeli begitu banyak peralatan sekaligus, dan ada banyak sekali singa dan hiena di Afrika. Anda harus memperhatikan keselamatan jika pergi berburu. Jangan khawatir, kali ini saya memanggil beberapa teman, dan berjanji akan menggunakan barang yang Anda berikan kepada saya untuk memamerkan keahlian saya di sana. Untungnya, aku pernah mengikuti tes lisensi pemburu sebelumnya. Sekalipun aku memiliki busur, panah, atau pisau berburu, aku tidak takut ditanyai. Setelah itu Zhang Yi sudah sampai di tempatnya, mengirim begitu banyak barang harus memerlukan persetujuan pemiliknya, saya tidak bisa membiarkan Anda masuk begitu saja. Paman Yu, ini untuk pengiriman makananku, biarkan mereka masuk. Pengantaran makanan, apa yang ingin kamu makan yang memerlukan selusin mobil untuk mengantarkannya? Teman baik, setidaknya ada beberapa ratus meja di sini, di mana dia berencana untuk meletakkannya. Itu adalah Hongfu Tianxia, sebuah hotel bintang 5. Ratusan meja, setidaknya 1 juta. Ya Tuhan, sebuah jamuan makan bisa menghabiskan biaya jutaan. Zhang Yi benar-benar menyembunyikan rahasianya. Tampaknya Zhang Yi benar-benar tidak kekurangan uang. Jika dia benar-benar generasi kedua yang kaya, maka dia harus terus berbakti padaku. Ayo pindah ke gudang bawah tanah dulu, aku sudah menyapa perusahaan pengelola properti, dan di dalam hati Zhang Yi dia berkata, teruskan kesalahpahaman ini, Fang Yuqing. Ketika kamu menyadari kebenarannya, aku secara pribadi akan mengirimmu ke neraka. Kemudian Zhang Yi membuka pintu di sana. Tuan Zhang, 500 meja jamuan makan telah diantar, semoga makanan Anda dinikmati. Terima kasih atas kerja kerasmu hari ini, aku akan memeriksanya. Kemudian terlihat banyak kardus-kardus yang berisi makanan yang sangat banyak. Makanan lezat ini ditambah bahan dasar hotpot yang dipesan dan bahan-bahan segar dari gudang Huanan. Makanan mewah dapat disantap kapan saja dan hotpot. Semua kebahagiaan seumur hidupku dijamin. Kemudian berpindah di hari berikutnya. Apakah Zhang Yi salah meminum obat akhir-akhir ini? Kenapa dia selalu melakukan banyak hal aneh?
Benar sekali, aku berada di supermarket beberapa hari yang lalu dan melihatnya membeli 3 troli makanan. Bagi yang belum tahu, kamu mengira ini adalah akhir dunia. Menimbun begitu banyak makanan dan menunggu untuk disia-siakan, ada yang salah dengan pikiranmu. Kemudian Sang Yi menerima pesan dari manajer keamanan Zanlong. Setelah 3 hari, seseorang akan bersedia menyediakan apa yang Anda butuhkan, tetapi harganya mungkin agak mahal. Zhang Yi menjawab, hal ini tidak menjadi masalah, asalkan kualitasnya bagus. Aku serahkan dekorasinya kepadamu. Aku akan menginap di hotel selama ini, jangan khawatir, itu semua pekerjaanku. Setelah sebulan, kamu akan tahu siapa badut yang sebenarnya, lalu berpindah di gudang supermarket Cina Selatan. Manerio, aku memerlukan obat darurat dalam jumlah besar, kakak iparmu adalah wakil presiden Ruining Group. Sangat mudah bagi semua orang untuk pergi ke tempat kerja. Oh, Xiao Zhang, kita tidak bisa melakukan hal seperti ini dengan menggunakan kekuatan untuk keuntungan pribadi, kecuali aku akan menawarkan harga 2 kali lipat di pasaran, dan aku jamin kamu tidak akan rugi. Inilah yang kamu katakan secara pribadi mengingat keseriusan dan kerja kerasmu. Aku juga menyetujui liburan 20 hari yang disetujui oleh Departemen Sumber Daya Manusia. Semuanya akan tiba besok. Terima kasih banyak, aku akan mengirim uangnya sekarang. Setelah itu Zhang Yi pergi dari sana. Makanan, barang dagangan umum, peralatan, dan perlengkapan lain yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari semuanya tersedia di sini, dan tidak masalah untuk menghidupi ribuan orang. Untuk berjaga-jaga, tempat ini harus dievakuasi seminggu sebelum akhir dunia. Tidak ada kesalahan yang bisa dilakukan. Yuking, apakah kamu punya waktu di akhir pekan? Kebetulan aku punya tiket konsernya, bagaimana kalau kita? Terima kasih, Yao Peng, tapi kebetulan aku ada kencan malam itu. Kebetulan sekali, Zhang Yi, kamu sangat tidak etis, seorang pria dewasa sebenarnya meminta seorang wanita untuk membantu memindahkan barang. Yuking datang kerja hari ini dan terus mengeluh. Aku harap kamu tidak menyusahkan orang lain. Yuking menjawab, tidak apa-apa, tidak ada yang salah dengan tubuhku. Ternyata wanita inilah yang menyebarkan berita tersebut. Lalu Yuking menambahkan, hanya saja aku tidak bisa melakukan pekerjaan berat, dan pinggangku sepertinya sedikit miring. Lalu Yao Peng berkata, kamu cepat berikan Yuking 500 yuan untuk perawatan medis. Tapi Zhang Yi menjawab, dia berinisiatif membantuku memindahkan barang-barangku, aku tidak memintanya. Lagi pula, kamu pikir kamu ini siapa, yang memberitahuku apa yang harus aku lakukan di sini? Kamu benar-benar menganggap dirimu terlalu tinggi. Aku baru saja mendiskusikannya denganmu. Kenapa kamu berteriak begitu keras? Yuking, aku baru saja mengatakan bahwa Zhang Yi bukanlah orang baik. Kamu harus menjauh darinya mulai sekarang. Mengapa Zhang Yi tampak menjadi orang yang sangat berbeda akhir-akhir ini? Dia tidak berinisiatif untuk menyapaku, kemudian berpindah di Hotel Hongfu Tian Xiao, lalu Feng Yuking memberi pesan kepada Zhang Yi. Rasanya kamu jadi aneh akhir-akhir ini. Kamu mulai menimbun barang dan mendekorasi rumahmu lagi. Apakah sesuatu akan terjadi baru-baru ini? Pesan dari Feng Yuking, sepertinya kamu mulai meragukanku. Lalu Yuking menambahkan, apakah kontak kita akhir-akhir ini berkurang? Itu membuatku merasa sedikit kesepian. Sialan, Zhang Yi, apakah dia mendapat masalah akhir-akhir ini? Gadis ini berinisiatif mencarinya, tapi dia tidak berani membalas pesanku. Zhang Yi itu memang agak aneh akhir-akhir ini. Entah kenapa dia membeli begitu banyak makanan dan minuman, dan juga memesan begitu banyak jamuan makan dari hotel. Seperti akan ada kekurangan persediaan. Ning, menurutmu apakah sesuatu akan benar-benar terjadi setelah beberapa saat? Apakah Zhang Yi mulai menimbun setelah mendapat berita? Yuking, apakah kamu bodoh? Hahaha, kalau benar terjadi sesuatu pasti ada beritanya. Tenang saja, kalau kita benar-benar menimbun perbekalan, kita akan membuat orang lain tertawa. Itu benar. Setelah itu berpindah seminggu kemudian. Akhirnya mengerti, walaupun harganya agak mahal, tapi lebih bisa diandalkan. Dengan benda ini, aku akan merasa lebih aman saat kiamat tiba. Ding, halo Tuan Zhang, ini paket Anda, silakan tanda tangani. Lalu Zhang Yi bergumam. Obat-obatan darurat yang diperlukan untuk bertahan hidup di hari kiamat juga tersedia, dan satu-satunya yang tersisa hanyalah. Sebenarnya, aku masih memiliki beberapa barang yang perlu aku pesan dari platform bawa pulang.
Ada cukup banyak barang. Jika kamu mau, bisakah kamu membantuku mengirimkannya terlebih dahulu? Hanke bertanya di mana tinggalnya. Aku akan segera pulang, aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Beberapa saat kemudian, terlihat Zhang Yi bertemu dengan Meneer. Kemudian Zhang Yi bergumam, seperti yang diharapkan dari perusahaan keamanan terkemuka di negara ini, kecepatan dan kualitas pembangunan rumah persembunyian sangatlah sempurna. Lalu orang itu berkata, kami telah memasang pelat paduan setebal zoom milimeter di seluruh rumah sesuai permintaan Anda. Sistem ventilasinya berkelas militer dan dapat menyaring gas berbahaya untuk mencegah serangan gas dari luar. Selain itu, sistem pemanas seluruh rumah juga telah direnovasi, menggunakan bahan kelas profesional dari Arctic Science Institute. Selain membuat perapian sesuai spesifikasi Anda, perapian juga menghalangi 99,5% aliran suhu. Bahan jendelanya semuanya anti peluru dan tahan ledakan, bahkan lebih kuat dari pelat paduan yang ada di rumah. Dan itu juga memfasilitasi pencahayaan Anda dan observasi eksternal yang diperlukan. Selain itu, untuk memastikan keselamatan Anda, kami telah memantau seluruh gedung. Dengan memasang kamera memungkinkan Anda memantau setiap lantai di seluruh bangunan. Dan chapter ini pun berakhir, tunggu episode berikutnya.